kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah taghut. Jadi unik sekali, Pak. Ayat ini jelas-jelas ketika menyebut Allah sebagai pelindung itu menggunakan kata wali. Wali itu bentuk singular, bentuk tunggal dari kata pelindung. Sementara aulia itu bentuk jamak plural dari wali. Kenapa demikian? Karena taghut itu banyak, Pak. Taghut itu nggak satu. Kalau Allah satu, Allahu Ahad. Kalau taghut banyak, Pak. Ada taghut skala lokal, skala regional, skala internasional. Ada taghut di luar diri kita, ada taghut di dalam diri kita. Ya kan, kita harus waspada. Nah, jadi kata Allah, adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka itu para taghut, yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ketika taghut dijadikan wali, niscaya mereka akan mengeluarkan kita dari cahaya menuju kegelapan. Dan lagi-lagi unik, kata kegelapan di dalam ayat ini menggunakan kata az-zulumat. Az-zulumat itu aneka jenis kegelapan, Pak, lebih dari satu. Karena memang kegelapan itu banyak macamnya, Pak. Ada gelap pekat, ada gelap remang-remang, ada gelap setengah remang-remang gitu ya. Tapi intinya gelap juga. Nah, kemudian kata Allah, inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu wali-wali, pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Sementara di ayat yang lain Allah berfirman, dzalika bi annallaha maula alladzina amanu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Sedangkan orang-orang kafir tidak punya pelindung. Nah, ini unik, Pak. Di ayat sebelumnya Allah bilang orang-orang yang tidak beriman pelindungnya setan. Ini di ayat ini ya. Tapi di ayat yang ini Allah mengatakan sedangkan orang-orang kafir nggak punya pelindung. Loh, tadi katanya pelindungnya setan, tapi di sini kok dibilang nggak punya pelindung? Apa ininya? Titik temunya? Titik temunya begini: barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung, hakikatnya dia nggak punya pelindung, karena setan nggak pernah melindungi, Pak. Itu. Dan itu baru ketahuan kapan? Kalau sudah di akhirat nanti. Ketika sudah divonis penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Nah, di dalam neraka keluar aslinya. Setan akan khutbah di depan penghuni neraka. Isi khutbahnya apa? Ini isi khutbahnya. Surat Ibrahim ayat 22. Jadi berkatalah setan ketika perkara hisab sudah diselesaikan. Penghuni surga udah masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Nah, setan bicaranya di mana? Nggak mungkin di surga dong. Dia nggak berhak masuk surga. Dia di neraka dia bicara. Dia khutbah di depan penghuni neraka. Dia bilang apa? Dia bilang, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Sedangkan aku juga menjanjikan kepada kalian sesuatu, tetapi aku menyalahinya. Keluar aslinya, Pak. Ya. Dulu Allah sudah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku juga menjanjikan sesuatu pada kalian, tapi aku menyalahinya, aku mengingkarinya. Gitu. Ini udah satu nih, bikin nyesek nih. Ahlun nar, penghuni neraka, dengar khutbahnya si setan ini. Terus dia lanjutkan lagi. Dia katakan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ya. Sekali-kali ya, tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru, mengajak, berdakwah kepada kalian, lalu kalian memenuhi seruanku. Jadi nanti di neraka, Pak, setan tuh ngasih tahu sama para pengikutnya yang berhasil dia sesatkan, dia celakakan masuk ke neraka, bahwa aku dulu tuh nggak punya kuasa atas kalian. Yang kumiliki cuman kemampuan berdakwah, ngajak kalian, ya kan? Menyerukan pada kalian, manggil kalian, ngundang kalian, rayu kalian. Kalian penuhi seruan aku, rayuan aku, undangan aku, dakwahku, ya kan? Nah, sehingga terus apa kata dia selanjutnya? Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh karenanya janganlah kalian mencerca aku, tapi cercalah diri kalian. Waduh, nyesek banget itu, ya? Nyesek banget. Bahkan dia tegaskan apa lagi selanjutnya? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian sekarang di neraka ini, dan kalian juga sekali-kali nggak bisa menolong aku. Ya, we're in the same boat. Kita di dalam kapal yang sama, kapal yang karam bersama ini, ya kan? Lo nggak bisa nolong gue nggak bisa nolong lo. Bahkan yang lebih nyakitin lagi, dia katakan apa selanjutnya? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku nggak pernah membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu.
Jadi kalau bicara pengetahuan Pak, iblis juga tahu bahwa syirik itu salah. Makanya hati-hati ya Pak. Kita tidak boleh ngikut sama orang yang sekedar punya ilmu banyak Pak, tapi nggak benar arahnya. Bisa jadi dia ilmunya banyak, tapi nggak benar arahnya. Yang harus kita ikuti orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya. Sebab itulah ciri khas alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang di atas jalan yang benar, yang mengikuti jalan orang-orang yang dapat nikmat karenanya. Beda dengan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah, atau ad-dallin, yang tersesat. Yang dimurkai Allah Yahudi kata Ibnu Katsir, indahumul ilm ma indahumul amal. Ilmunya banyak tapi mereka tidak mengamalkan. Makanya hati-hati, jangan bangga kalau antum dibilang, ente Yahud juga gitu ya. Jangan bangga, apa Yahudi. Yahud itu artinya cerdas, padahal cerdas licik. Sebaliknya, kenapa Nasara dibilang dhalin, sesat? Kata Ibnu Katsir, innama indahumul amal wa ma indahumul ilm. Amalnya banyak orang Nasrani, tapi nggak berlandaskan ilmu. Saking ngacoknya ilmunya sampai berani mengatakan Tuhan punya anak. Ngaco ilmunya. Tapi amalnya Pak sampai jadi julukan kan, kasih kemana-mana ngasih Pak. Nah kita umat Islam adalah umat yang memadukan antara ilmu dan amal. Nah setan biangnya banyak ilmu tapi nggak diamalkan, nggak ngarahin orang untuk ngikutin ilmu itu. Dia tahu syirik itu nggak boleh, tapi dia justru ngajak orang kepada syirik.